Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial bagaimanakah caranya kita untuk menggunakan aplikasi SIM PKB pada HP Android kita. Bisa juga kita pasang di tab atau HP Android kita. Jadi dikarenakan untuk Bapak Ibu guru, aplikasi SIM PKB telah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Kalau misalkan kita buka pakai browser atau pakai laptop, terkadang kita memerlukan waktu yang agak sedikit lama dan kita juga nggak akan bisa mendapatkan notifikasi. Maka akan lebih efektif jika kita menginstal yaitu aplikasi SIM PKB, karena ini merupakan sebuah aplikasi yang terpaut dengan banyak hal ya untuk keguruan dan juga kepegawaian. Maka kita bisa menggunakan aplikasi ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Di sini kita sudah mengambil HP ya. Nah, di sini kita demokan. Kita juga bisa pakai handphone Android atau juga kita bisa pakai tab ya. Ini saya berakakan, pada dasarnya nanti sama saja. Ini saya berakakan yaitu untuk di HP Android yaitu tab ya yang agak luas. Nanti kalau misalkan saya tampilkan di sini kan agak lebih lebar ya teman-teman. Nah, di sini langkah pertama tentu saja di sini kita harus mengunduh dulu untuk aplikasi SIM PKB-nya. Di sini kita bisa berkunjung ke Play Store. Kita klik Play Store ini. Kemudian di bagian pencarian ini kita bisa ketikkan yaitu SIM PKB. Nah, kita ketikkan kata kunci SIM PKB, kemudian kita klik cari. Nah, di sini ada berbagai macam aplikasi dari SIM PKB. Nah, di sini kita pilih yang paling atas. Nah, di sini menurut hemat saya ini adalah yang paling atas ya. Nah, di sini karena untuk kapasitasnya yang paling tinggi, tentu saja fitur-fiturnya ini sudah lengkap. Nah, di sini kita klik yang paling atas SIM PKB. Nah, berikutnya ini seperti halnya kita mengunduh aplikasi-aplikasi di Play Store yang lainnya, yaitu kita klik install. Kemudian kita tunggu. Di sini untuk filenya ini ada sekitar 7,4 MB. Oke, sudah berjalan 35%. Oke, 72%, 82%. Sebentar lagi akan bisa terinstall. Oke, sudah sampai dalam tahap instalasi. Nah, berikutnya kalau misalkan di sini kita sudah berhasil seperti ini, ada tulisan uninstall dan juga buka, berarti kita sudah berhasil mengunduh aplikasi SIM PKB kita yang kita pasang di handphone kita. Nah, berikutnya setelah kita install, maka berikutnya kita klik buka. Maka kita akan diarahkan seperti ini, yaitu SIM PKB. Nah, berikutnya di sini ada dua bagian yang harus kita isi. Yang pertama, ini adalah kita isi dengan username. Username ini adalah sama halnya dengan username yang kita gunakan ketika kita ingin login SIM PKB melalui PC atau laptop. Yaitu biasanya nomor UKG ditambah dengan domain @guruku.id. Nah, berikutnya di sini kata sandi. Tentunya di sini untuk username dan juga kata sandi atau password ini kita dapatkan ketika kita dulu melakukan registrasi, yaitu mendapatkan aktivasi akun dari Ditjen GTK. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu username dan juga passwordnya ya. Oke, setelah kita masukkan username dan juga passwordnya, berikutnya di sini kita klik login. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, simpan kata sandi Google. Ini sebaiknya kita simpan saja untuk menghindari jika kita lupa ya. Ini untuk memudahkan kita. Nah, selanjutnya di sini ketika kita sudah berhasil login dengan aplikasi SIM PKB yang ada di laptop kita, di HP kita, akan ada pemberitahuan seperti ini. Dapatkan informasi SIM PKB dengan mudah. Pengguna dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi resmi dari Dirjen GTK melalui fitur notifikasi. Di sini kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai macam notifikasi untuk kita. Mulai dari survei kesiapan, implementasi kurikulum prototype, kemudian ada temu komunitas Ayo Guru Berbagi, Festival Ayo, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman artinya dengan demikian kita sudah berhasil yaitu melakukan instalasi dan juga login menggunakan aplikasi SIM PKB yang ada di HP Android kita. Nah, di sini ada berbagai macam fitur yang ada pada aplikasi SIM PKB ini. Dan memang ini sangat direkomendasikan untuk setiap guru itu mengunduh dan juga mengaktifkan ya untuk aplikasi akun SIM PKB yang ada di HP Android.
supaya kita lebih mudah untuk membaca progres dari pendataan kita dan juga peluang-peluang yang nanti akan muncul. Nah, di sini pada bagian paling atas di sini adalah kita profil. Inilah profil, di sini kita bisa lengkapi ya. Kemudian berikutnya di sini ada berbagai macam yaitu layanan SIM PKB. Nah, di sini yang pertama ini adalah ada SIM PKB admin personal. Ini kalau misalkan kita ingin melihat akun SIM PKB kita, ada guru belajar dan berbagi, kemudian PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Tentunya ini saat ini sangat diperlukan sekali untuk Bapak Ibu guru itu memantau terkait tentang progres perkembangan PPG dalam jabatannya. Apakah terundang pretest ataukah tidak, apakah lulus seleksi akademik atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian ada guru penggerak. Ini bagi teman-teman yang mendaftar guru penggerak, tentunya ini selalu update informasi ya. Kemudian ada sekolah penggerak, organisasi penggerak, diklat GPK, upskilling, vokasi, diklat penguatan kepala sekolah, studi lanjut, bantuan pemerintah, diklat calon pengawas, diklat calon kepala sekolah. Nah, di sini kita bisa cek. Misalkan untuk bagian SIM PKB admin personal, kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah kalau misalkan kita ingin melihat yaitu bagian SIM PKB admin personal. Nah, di sini kita masukkan yaitu surel dan juga passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil yaitu mengecek untuk data personal kita. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk data personal. Nah, selanjutnya di sini nggak saya tutupi ya, karena punya saya sendiri aja nggak apa-apa. Kemudian di sini termasuk juga saat ini adalah momentum bagi teman-teman yang sedang menantikan untuk kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan, yaitu setelah update data mandiri, maka di sini pastikan untuk NIK dan juga NUPTK ini terchecklist semua. Kalau pastikan tidak, teman-teman bisa cek validasi Pusdatin ya. Yaitu gunakan fitur cek validasi data Pusdatin. Nah, di sini teman-teman bisa klik cek di sini. Nah, gagal, maaf, ini tidak berhasil lakukan. Silahkan coba beberapa saat lagi. Ini bisa jadi karena sibuk ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian di sini kita bisa melihat yaitu terkait tentang program-program yang ada. Nah, di sini kita bisa klik pada bagian ini untuk melihat program-program lain. Misalkan untuk PPG dalam jabatan atau PPG prajabatan. Nah, di sini kita bisa cek yaitu di PPG prajabatan dan dalam jabatan saat ini sedang dalam pembenahan sepertinya dikarenakan sedang dalam on progress untuk pendaftaran PPG dalam jabatan ya teman-teman. Ini adalah kalau misalkan kita masuk ke SIM PKB admin personal. Misalkan di guru penggerak. Ini adalah bagi teman-teman yang berkeinginan untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Tentunya di tiap-tiap angkatan itu ada daerah sasaran tersendiri, teman-teman. Nah, di sini seperti contohnya, ini adalah kemarin ketika kita itu ikut guru penggerak yang di angkatan 5 sampai saat ini sudah sampai di selesai wawancara ya. Nah, maka di sini teman-teman bisa memantaunya dari sini. Kemudian ada diklat GPK dan lain sebagainya. Nah, di sini ada notifikasi yang mungkin nanti akan bisa memudahkan kita untuk mendapatkan update terkait tentang berita-berita dari Kemdikbud. Demikian sobat semuanya terkait tentang cara download, cara install, dan juga cara login, cara menggunakan aplikasi SIM PKB di HP Android. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.